Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sanber, kembali lagi bersama saya Fikri Abdiah dalam ngobrol santai berkualitas di Sanber Talk. Tempatnya ngobrol tips and trick seputar skill digital mulai dari programming, desain, marketing, dan skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang handal di bidangnya. Sebelum kita ngobrol santai, teman-teman bisa subscribe channel ini, like and share video ini ke teman-teman lainnya yang lagi belajar skill digital tentunya. Supaya kita bisa tambah banyak tahu, tambah banyak ilmu. Tanpa panjang kali lebar, kita langsung aja simak materi kali ini dari Kang Ahmad Hilmi yang mau bawain materi mengenai GetX Road Management. Seperti apa materinya? Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Oke, terima kasih Kang Fikri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung masuk ke materinya ya. Kita mulai dari GetX sendiri ya. GetX sendiri itu adalah sebenarnya adalah micro framework ya dari GetX. Jadi dia itu punya 3 pilar sebenarnya. Yang pertama itu kita mulai dari state management, itu kita ngatur state secara global ya di GetX ya. GetX, lalu Flutter, lalu masuk lagi nanti pilar kedua yaitu tentang root management, dan yang ketiga itu ada dependency management. Jadi cukup lengkap juga karena kita dalam satu satu waktu atau satu waktu itu bisa membuat satu framework dalam satu aplikasi dan juga lebih mudah dan lebih simpel. Oke, kita masuk ke why-nya dulu ya. Kenapa sih kita menggunakan GetEdge Root? Jadi kita kan masuk ke pilar yang kedua ya, yaitu kita akan membahas tentang root management dengan menggunakan GetX. Nah, di why ini sendiri kita masuk ke dalam root management. Nah, yang pertama itu adalah routingnya yang lebih ringkas. Jadi dari GetX sendiri itu menyediakan suatu routing ya, suatu routing itu udah berdasarkan pattern yang ada, itu dia lebih ringkas. Selain itu dia juga kode base-nya itu sangat pendek dan juga lebih mudah dipahami. Lalu kita masuk why yang kedua. Kenapa sih kita menggunakan GetX routing? Apa sih kemudahannya? Nah, yang kedua itu routing tanpa harus membawa konteks. Jadi kita nanti akan mempraktekkan gimana sih yang biasa menggunakan material root dari Flutter berubah menjadi GetX. Nah, itu nanti harus membawa konteks, biasanya kita harus membawa parameter berupa konteks. Nah, ini kita tidak perlu, tanpa menggunakan konteks, itu sudah bisa berjalan. Kita masuk ke why yang ketiga, yaitu penggunaan multi bahasa yang lebih mudah. Jadi, maksudnya di sini adalah kita bisa menggunakan routing atau dari GetX sendiri itu menyediakan suatu multi provider ya sebenarnya. Multi provider untuk menampilkan sebuah REST API itu lebih mudah dan juga lebih simpel lagi, karena di dalam GetX sendiri itu yang menjadi pilarnya adalah simpelnya itu. Jadi lebih simpel dan lebih mudah, pattern lebih mudah dipahami dan mudah dipelajari. Kita masuk why yang ketiga, yaitu dokumentasi yang mudah dipahami. Nah, yang keempat ini adalah dari GetX-nya sendiri itu sangat mudah dipahami karena dukungan dari para developer dan juga para para ini apa namanya pembuatnya itu agar mudah dipahami itu dibuat sesimpel mungkin. Yang kelima, yaitu why yang kelima, setiap action secara default akan terrecord di konsol. Jadi nanti di dalam debug konsol itu nanti akan muncul apa saja sih history yang udah dibuat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam ini apa namanya dokumentasinya, kita akan masuk ke GetX ya. Nah, di sini dia adalah first most likely Flutter package. Jadi package yang sangat disukai nomor satu ya untuk Flutter. Nah, ini untuk menjadi 3 pilar ya. 3 pilar di sini adalah yang kedua ya, yaitu root management ya, yaitu tentang root management. Nah, di sini kita bisa menggunakan get ya, get lalu di wrap dengan menggunakan get material app. Kalau biasanya kan langsung material app ya. Nah, kalau di sini kita langsung menggunakan get material app. Nah, untuk home-nya nanti
bisa di return home mana yang mau dipanggil. Nah, untuk navigation-nya nanti tinggal new screen get.to. Nah, atau get.toName. Atau untuk kembali yaitu get back. Lalu untuk next itu bisa menggunakan get off. Nah, itu sangat memudahkan sekali ya. Nah, di sini kita masuk lagi ya ke slide-nya. Untuk berpindah halaman, misalkan kita menggunakan sebuah material root ya, ini adalah bawaan dari Flutter sendiri. Kita menggunakan navigator.push. Nah, di sini kita menggunakan navigator push. Nah, di dalamnya ada suatu parameter ya, yaitu konteks. Di dalamnya ada material page root lagi, lalu harus di-build lagi, di builder. Di sini ada konteks, baru return-nya nanti bisa berpindah halaman. Yaitu misalkan kita pengen ke halaman kedua. Nah, itu bisa menggunakan cara default-nya seperti ini, yaitu navigator push. Nah, jika dengan menggunakan getX, kita bisa menggunakan satu baris saja, yaitu get.to, lalu di sini adalah page one. Nah, di sini bisa langsung berpindah tanpa kita menggunakan konteksnya. Lalu untuk kembali atau back, kita biasanya menggunakan konteks juga, yaitu navigator pop. Nah, ini tetap kita menggunakan konteks ya, walaupun kita udah menggunakan navigator. Tapi kalau kita menggunakan getX, kita cukup menggunakan getback. Nah, itu sesimpel itu cara menggunakan dari getX root. Nah, untuk demonya, saya sudah menyiapkan sebuah debugging ya di sini. Nah, di sini saya udah punya 3 halaman ya, yaitu page 1, page 2, dan page 3 ya. Ada 3 halaman ya. Di sini saya mempunyai sebuah root management ya untuk menangani sebuah routingnya dalam getX ya. Nah, di sini untuk penambahan dependensi kita cukup masuk ke view lalu command palette. Nah, di sini kita menggunakan pubspec assist ya. Nah, di sini untuk penambahan pubspec assist kita cukup klik di sini, klik lalu kita tambahkan misalkan get ya. Nah, karena dependensinya itu namanya adalah get, kita cukup tuliskan aja get, enter. Nah, nanti otomatis akan masuk seperti ini, update get version 4.6.3. Nah, di sini nanti akan otomatis di running ya, yaitu Flutter pubget. Jadi kita nggak perlu nih ini download dulu lalu dimasukin ke apa gitu. Enggak, ini cukup kita masukin dari pubspec assist atau langsung ditulis saja di pubspec YAML-nya. Nah, di sini nanti akan otomatis masuk untuk dependensinya get kayak gitu. Oke, setelah masuk ke dalam dependensi, kita lanjut buat dulu ya untuk routingnya ya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah page root ya. Nah, page root ini isinya adalah halaman-halaman yang akan kita panggil dan juga kita routing ya. Nah, yang pertama itu ada nama kelasnya ya. Kelasnya yaitu page root app. Nah, di sini saya menggunakan static final page. Jadi dia tipe datanya adalah static final page. Lalu di dalamnya ada berupa list atau array. Nah, di sini kita panggil nih routingnya namanya adalah getPage. Nah, untuk penamaannya yaitu rootname.page1. Nah, itu diambil dari root name-nya di sini. Nah, di root name ini kita gunakan yaitu sebuah abstrak class ya. Jadi sebuah superclass yang di sini akan merouting name-nya. Yaitu untuk mengaliaskan di sini ada static const page1 / page1. Lalu page 2 dan page 3. Lalu setelah masuk ke abstrak class, kita masuk ke page root-nya. Nah, di dalam page root ini untuk penamaannya, nah kita cukup gini aja, misalkan get page. Nah, kita nanti akan otomatis dibuatkan seperti ini. Root name seperti ini. Root name. Kita panggil di sini misalkan page 1. Nah, kayak gini. Lalu untuk page-nya ini kita nanti tinggal mereturn ya, misalkan page 1 misalkan ya, page 1 kayak gini. Lalu di sini kita bikin nih sebuah lambda expression atau ini ya apa namanya arrow function ya. Nah, kayak gini.
Nah, kayak gini. Oke, karena di sini udah ada, akan saya hapus salah satunya. Oke. Oke, di sini sudah ini apa namanya, udah beres untuk routingnya. Langkah berikutnya kita masuk ke dalam page root-nya ya. Nah, di sini ada halaman-halamannya atau UI-nya. Di sini ada halaman 1 atau page 1. Nah, di sini saya hapus dulu ya untuk eh, di sini udah nggak ada sebuah event ya. Berarti eventnya kosong ya. Misalkan di sini kita buat sebuah print misalkan ya. Bisa aja misalkan di sini kita print lalu di sini ada objek. Nah, berarti untuk debug konsolnya nanti isinya adalah print-nya ini. Debug konsol. Nah, di sini kita pindah halaman, klik. Nah, objek ya, sesuai ya. Karena di sini kita ngeprint objek. Nah, kalau misalkan kita menggunakan seperti biasa, nah kita bisa menggunakan navigator.push. Nah, di sini kita bisa berupa konteks. Nah, lalu di sini kita panggil lagi yaitu material page root kayak gini. Lalu di dalam page root-nya kita kasih builder ya, builder. Di dalam buildernya kita ada lagi nih konteksnya. Jadi ada double konteks nih. Nah, konteks. Nah, lalu di dalam konteksnya kita return baru yaitu cons. Lalu di sini ada page 2. Nah, kayak gini, page 2. Nah, kayak gini. Save. Nah, kalau kita reload di sini, kita nanti akan berpindah halaman dari page 1 ke page 2 ya. Nah, oke. Page 1, page 2, oke, titik koma. Nah, karena di sini ya titik koma sangat berpengaruh ya di Flutter. Oke, kita pindah ke halaman, klik. Nah, udah berganti ke page 2. Nah, dengan menggunakan getX kita cukup menggunakan get.to. Nah, kayak gini ya. Lalu kita bisa berpindah ke page 2. Nah, kayak gini, page 2, kayak gini. Dan ini kita komen. Nah, kita balik lagi. Kita balik lagi dari halaman 1 ke halaman 2. Nah, cukup dengan satu baris kita sudah bisa berpindah halaman tanpa kita menggunakan konteks, tanpa kita menggunakan navigator push, dan lebih simpel dan lebih rapi. Oke, kalau kita ingin kembali atau kita pengen menggunakan yang lainnya, itu kita bisa menggunakan get lalu to name. Kayak gini, kita bisa menggunakan page 2. Oke. Oke, .to. Page 2. Nah, ini berikutnya untuk kembali ya. Kita kan udah ada di halaman 2 ya. Nah, ini kalau pengen kembali kita bisa menggunakan yang namanya adalah get back ya. Nah, ini adalah pengen kembali kita cukup menggunakan get.back. Nah, udah tanpa konteks ya. Nah, di sini kita kembali ya, misalkan di sini. Kembali, save. Kita balik lagi. Nah, udah ke halaman 1. Kalau misalkan cara tradisional atau cara menggunakan bawaan Flutter, kita menggunakan navigator.pop. Lalu kini konteks. Oke, gini. Pindah halaman, kita kembali lagi. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi untuk cara penggunaan dari routing management menggunakan getX mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Ahmad Hilmi yang udah share ilmunya. Buat teman-teman yang lagi ningkatin skill digital atau lagi ada problem dengan coding,
atau nyari tips and trik seputar desain dan marketing, bisa pantengin terus channel ini ya. Nah, teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kami, atau komen kalau teman-teman ada tips lainnya. Atau juga bisa request ya, langsung ke kolom komentar aja. Sampai jumpa lagi di video-video pembahasan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.